Oke, jadi udah lama bener lah ya, seminggu atau 2 minggu lah ya, anime One Punch Man episode terakhir, bukan terakhir sih ya, 11 di pending. Tapi ya memang gimana ya, kondisi cuacanya memang gak memungkinkan gitu, kemarin juga sempat sakit. Jadi sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari anime One Punch Man episode 11 sama 12 sih ya. Soalnya kalau dipisah itu memang kurang bagus lah ya. Jadi ya daripada banyak bacot, langsung aja lah ya ke alur animenya. Jadi animenya itu dimulai dengan nunjukin kondisi pesawat alien yang udah porak-poranda lah ya, gara-gara ulah Saitama tuh. Di sini awak kapal yang lagi ngawasin CCTV itu panik dan gak nyangka gitu kalau mereka itu bakal dibikin jadi kayak gitulah ya. Habis itu akhirnya bos para alien ini muncul, namanya itu Boros. Dia ini ngakunya itu penguasa alam semesta yang sangat OP dan kuat tuh. Kemampuannya itu nggak terbatas dan dia ini katanya itu ya anti yang namanya kematian. Habis itu Boros itu langsung nyuruh awak kapalnya itu buat ngirim bala bantuan ke arah bagian kapal yang udah rusak parah tuh. Tapi ya hal itu percuma, soalnya ya sebagian awak kapalnya aja itu udah dibantai semua sama Saitama. Di sini Boros yang ngelihat Saitama itu ngerasa kalau Saitama ini mungkin gitu bisa ngimbangin kemampuan yang dia punya gitu. Dia ini ya mirip sama Saitama lah, nyari lawan yang sepadan gitu. Tapi ya kayaknya kali ini salah lawan lah. Di sisi lain, ternyata pemerintah itu nyuruh warganya itu buat berdoa dan berserah diri ke Sang Pencipta. Soalnya bencana kali ini itu bencana terbesar yang pernah mereka hadapin. Dan mungkin bisa jadi ya ini adalah akhir dari dunia ini gitu. Di tempat para pahlawan, di sini mereka itu masih kesusahan buat ngalahin alien rawa rontek. Soalnya ya berapa kali pun dilukain atau dibelah atau diapapun ya, diapain lah pokoknya, alien ini ya bakal nyatu lagi. Jadi ya semua serangan mereka itu nggak guna sama sekali. Di tempat lain, Saitama itu masih keliling pesawat alien buat nyari si Boros atau bos para alien tadi tuh. Di sini Saitama itu bener-bener rusak parah gitu ya. Soalnya dia itu bakal ngancurin apa aja yang ada di depannya. Bener-bener maju tak gentar lah ya. Balik lagi ke para pahlawan. Di sini salah satu pahlawan itu nggak sengaja itu nemuin kelereng yang keluar dari tubuh alien yang dia hancurin. Waktu dia hancurin kelerengnya, ternyata sebagian alien itu ya juga ikut hancur gitu. Dan akhirnya ya kelemahan para alien ini itu udah ditemuin. Mereka ini ternyata cuman harus ngancurin tuh kelereng yang keluar dari tubuh para alien tadi. Bisa dibilang kelerengnya itu otak atau intinya lah dari para alien itu. Jadi ya kudu dihancurin lah ya. Balik lagi ke Saitama. Di sini waktu lagi ada persimpangan, tiba-tiba si cumi-cumi tadi itu ngomong ke Saitama pakai kekuatan telepatinya. Si cumi-cumi itu ngancam Saitama kalau dia nggak mau pergi dari pesawat ini, dia itu bakal dihabisin sama awak kapal yang ada di kapal ini. Padahal ya kalau dipikir-pikir, awak kapalnya aja udah dibantai semua sama Saitama. Di sini Saitama ngejawab kalaupun dia mau keluar dari pesawat ini ya dia ini nggak bisa. Soalnya ya dia itu nggak tahu jalan keluar dari pesawat ini. Si alien yang tahu kalau Saitama itu lagi tersesat ya akhirnya dia dengan murah hati itu nunjukin jalan keluarnya. Dia nyuruh Saitama itu buat belok kiri aja di persimpangan ini. Saitama yang tengil itu malah belok kanan dan lari. Dan ternyata itu adalah arah dari ruang CCTV atau ruangan si cumi-cumi tadi. Akhirnya Saitama itu ketemu sama si cumi-cumi tadi. Di sini karena udah nggak ada pilihan lain lagi, si cumi-cumi ini akhirnya ya nyoba buat nakutin Saitama. Dia ini pakai kekuatan telekinesisnya buat nyerang Saitama. Dia nunjukin wujudnya yang dia anggap wujud itu ya sangar dan bisa nakutin Saitama. Tapi ya semua usahanya itu ya jelas sia-sia gitu kan ya. Akhirnya di sini si cumi-cumi itu nunjukin skill ultimate-nya dengan nyiptain medan gravitasi yang kuat di bawah Saitama ya.
Dia ngomong kalau medan gravitasi yang dia ciptain itu setara sama tarikan lubang hitam atau black hole. Tapi ya udah bisa ditebak hasilnya pasti ya percuma aja. Saitama itu nggak ngerasain apa-apa di sini. Jadi ya semua bacotan sama ultimate dia ini nggak ada apa-apanya, nggak guna sama sekali di depan Saitama. Abis itu si cumi-cumi ini pakai skill satunya buat nyerang Saitama dengan lemparin batuan-batuan kecil dengan kekuatan yang lebih besar lah. Tapi serangan ini malah ngebuat kapal dia ini jadi hancur berantakan. Dan ini nih yang kadang-kadang bikin gregetan gitu. Padahal si cumi-cumi ini ya udah nunjukin skill dan ultimate-nya gitu. Tapi kalahnya itu ya cuman gara-gara dilempar kerikil sama si Saitama. Gak ada harga dirinya bener lah ya. Pokoknya bangkai bener lah si Saitama ini. Gak bener-bener gimana ya, gak respect lah sama lawan-lawannya. Masa cuma dilempar kerikil langsung kalah gitu ya. Memang mana sih. Oke lah, lanjut lah ya. Di sini ngelihat kondisi para awak kapal yang udah mulai terdesak, akhirnya awak kapal yang lain itu mutusin buat pakai rudal dan ngancurin permukaan bumi. Untungnya ada Tatsumaki yang berhasil nahan semua rudal itu. Malahan Tatsumaki itu bisa ngembaliin semua rudal itu dan ngenahin semua bagian kapal alien itu ya sampai rusak parah kan. Di sisi lain para pahlawan lain juga udah bisa tuh ngalahin semua alien rawa rontek tadi dan ngancurin satu persatu kelerengnya. Di tempat lain, Boros yang lagi duduk di singgasananya itu ngerasain tuh ada energi besar yang ngedeketin dia. Dan ini itu bisa dipastiin, ya jelas lah ya, Saitama. Akhirnya dua makhluk pencari adrenalin pertarungan fight art, pokoknya makhluk gak jelas yang pengen pertarungan yang gak ngotak lah ya, itu ketemu. Di sini Boros itu langsung ngejelasin alasan dia ini bersilaturahmi ke planet bumi. Ternyata dia ini pengen ngebuktiin tuh ramalan yang katanya bakal ada seseorang yang bisa ngebuat dia ngerasain adrenalin pertarungan, seni pertarungan yang sebenarnya lah. Dia itu udah ngerungin banyak planet, udah ngunjungin banyak planet, tapi belum ada satupun makhluk yang bisa seenggak-enggaknya ngimbangin lah kekuatan dia. Dan ini juga yang membuat dia itu jadi yakin kalau dia ini adalah makhluk terkuat yang pernah ada. Mendengar cerita itu, Saitama itu ya gak gentar sama sekali dan biasa aja lah ya. Saitama itu ya nyantai, gak ngerasa ragu, takut ataupun bimbang. Malahan di sini Saitama duluan yang open war. Dia langsung mukul Boros itu sampai mental ke belakang. Pukulan itu juga ngebuat baju zirah yang dipakai Boros itu jadi hancur berantakan. Habis itu Boros itu langsung berdiri dan ngomong kalau baju ini itu dibuat itu ya bukan buat melindungi dia dari musuhnya, tapi baju itu dibuat itu buat melindungi musuhnya dari dia. Pokoknya intinya baju Boros itu kayak segel lah buat ngurung kekuatannya. Ngedenger itu Saitama itu malah ngomong, masa bangkai bener di sini. Pokoknya ya Saitama itu bener-bener gimana ya lah ya. Makhluk penguasa alam semesta aja ya dikacangin gitu sama Saitama. Bangkai bener di sini. Habis itu Boros itu langsung nunjukin tuh kekuatan dia yang sebenarnya, dan pertarungan paling epic di anime ini pun ya bakal segera dimulai gitu. Dan ya pertarungannya itu memang bener-bener gila dan keren lah pokoknya. Ditambah lagi dengan sound effect, grafiknya bener-bener perpaduan yang sempurna antara grafik dan soundnya. Pokoknya ya anime One Punch Man itu di season 1 ini bener-bener perfect lah, masterpiece-nya gitu ya. Di sisi lain ternyata para pahlawan itu udah bisa ngalahin para alien dan mulai ngelakuin serangan balasan gitu. Serangannya itu dimulai dari Tatsumaki yang lempar puing-puing bangunan itu ke pesawat alien. Balik lagi ke fightnya Saitama sama Boros. Di sini bener-bener ya seperti yang dibilangin tadi,
keren lah pokoknya, nggak usah dijelasin lagi, apalagi dibanding sama season 2 ataupun season selanjutnya, bener-bener jauh beda lah ya. Di fight ini kebanyakan ya bos yang nyerang Saitama, sedangkan Saitama itu dari tadi cuman nyantai aja, bertahan aja gitu. Soalnya kalau Saitama itu langsung nyerang ya bisa-bisa episode ini bakal langsung kelar gitu aja kan ya, nggak seru lah, nggak bisa ngelihat masterpiece-nya di sini. Di sini Boros yang ngelihat Saitama itu pakaiannya lusuh, ditambah lagi dari tadi cuman diem aja, ngebuat dia mikir kalau Saitama itu udah kena mental dan kalah, dan ya udah takut sama dia. Boros ngomong kalau dia ini makhluk terkuat di antara yang terkuat di alam semesta ini. Soalnya ya setahu dia, cuman dia makhluk yang bisa bertahan dari kondisi ekstrim di dunia ini. Habis itu Boros itu terus kebacot soal kehebatan dia. Mendengar itu Saitama itu cuman ngomong, udah main pukul-pukulannya, cuman segitu aja kekuatannya. Lemah. Mendengar itu Boros jadi marah dan langsung nyerang Saitama pakai serangan beruntun sampai Saitama itu kelempar ke bulan. Di sini Saitama yang ngerasa sesak napas itu langsung loncat dan terjun bebas langsung ke arah pesawat Boros. Boros yang lihat Saitama itu langsung nyoba nyerang Saitama, tapi ya nggak kayak tadi. Sekarang Saitama itu ngebales serangan Boros pakai pukulan beruntun biasa, dan ya kan kalau Saitama itu nyerang Boros dari awal, bisa-bisa ya fightnya itu udah kelar dari tadi ya, kayak episode-episode sebelumnya. Habis itu ya Boros itu hancur berantakan. Walaupun gitu ya ternyata Boros itu bisa pulih lagi, tapi ya kondisi Boros itu jadi menurun, gak sesuai bener sama bacotannya tadi. Padahal tadi ngomong katanya bisa bertahan dari kondisi ekstrim apapun, tapi dipukul sekali aja udah langsung hancur berantakan lah ya, nggak cocok bener sama bacotannya. Habis itu Boros langsung ngebikin skill ultimate-nya yang bisa ngancurin apa aja di sekitarnya termasuk planet bumi. Di sini Saitama yang sadar kalau serangan ini bisa ngancurin banyak hal, itu jadi ikut nunjukin tuh skill 2-nya, yaitu pukulan serius. Pukulan ini benar-benar kuat sampai awan di langit itu belah. Anginnya itu bisa sampai ke bagian bumi yang lain gitu. Misal itu ya saya di Indonesia terus mukul, terus anginnya itu ya bisa-bisa sampai ke Arab Saudi lah ya kayak gitu kira-kira. Pukulan ini ya benar-benar kuat gitu, membuat Boros itu jadi sekarat. Di detik-detik terakhirnya Boros itu ngomong kalau Saitama itu belum ngeluarin semua kekuatannya. Bahkan tadi aja itu nggak bisa disebut fight atau pertarungan gitu ya. Soalnya dari tadi Saitama itu cuman diem aja dan cuman Boros yang ngerahin semua kekuatannya. Habis itu ya udah mati, Boros kalah dan ya udah ya. Di sini habis itu ya kayak biasa, Saitama itu nggak dianggap sama yang lain sebagai penyelamat dunia. Malahan di sini Tatsumaki tuh yang dianggap sebagai pahlawan yang ngancurin pesawat alien tadi. Dan ya Saitama itu balik lagi jadi pengangguran yang hobi buat jadi pahlawan. Dan ya udah, episode terakhirnya itu habis di sini. Dan ya udah, gimana ya, udah selesai gitu. Ini tuh episode 11 sama 12 kan ya, jadi bisa dibilang episode terakhir lah ya. Dan ya sebenarnya ada satu pelajaran penting tuh yang bisa diambil dari anime ini, yaitu
jangan sombong, terutama sama orang yang baru ditemuin lah ya. Soalnya kalau dilihat dari episode pertama sampai terakhir, nggak rata-rata sih, semua musuh Saitama itu mereka ini terlalu sombong sama apa yang mereka punya, yaitu powernya gitu. Dari Poison atau Potion, siapa sih itu musuh pertamanya, sampai yang terakhir ini nih Boros, mereka ini kebanyakan bacot dan nyombongin diri sendiri gitu. Makanya itu ya, apalagi kalian ini perantauan gitu kayak saya ya, jangan terlalu sombong gitu. Gak usah nyeritain apa yang kita bisa, mendingan dengerin apa yang orang lain bisa, amati, tirulah kalau bisa mah. Semua hal baiknya ditiru dan semua hal jeleknya ya tinggalin lah, jangan semua hal malah ditiru semua, tolol itu namanya. Jadi tiru hal baik, buang hal buruknya. Dan ya udahlah ya, karena ini udah panjang bener, jadi bye.